Nah, selanjutnya besaran. Nah, untuk besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Jadi, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan dan tidak terdiri dari besaran yang lain. Jadi dia berdiri sendiri, besaran pokok. Nah, di sini ada besaran pokok panjang, meter. Satuan SI-nya adalah meter, singkatannya M. Nah, terus ada besaran pokok suhu. Satuan internasionalnya Kelvin, lambangnya singkatannya Kelvin K. Nah, kuat arus. Satuan SI-nya atau satuan internasionalnya adalah ampere, singkatannya A. Massa, satuan internasionalnya kilogram, singkatannya kg. Kemudian ada intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, maka singkatannya adalah CD. Nah, dari kardus yang saya punya ini, adakah besaran lain selain massa dan panjang yang bisa diukur? Nah, pasti kardus ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, dari kardus tadi, selain besaran pokok, ada besaran turunan. Yaitu, besaran turunan adalah besaran yang nilainya, besaran turunan adalah besaran yang didapat dari satu atau lebih besaran pokok yang diturunkan. Jadi, kalau namanya besaran turunan, berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokoknya bisa lebih dari satu. Nah, ini ada beberapa contoh tabel besaran turunan. Contohnya besaran volume. Volume kardus tadi. Maka besaran pokok yang digunakan ada panjang, lebar, dikali tinggi. Karena panjang satuan SI-nya meter, lebar meter, tingginya juga meter, maka meter kali meter 3 kali, maka satuan dalam sistem internasionalnya adalah meter pangkat 3. Kemudian ada lagi massa jenis. Nah, massa jenis itu berasal dari besaran pokok massa dibagi dengan volume. Nah, maka hasilnya adalah satuan internasionalnya kilogram per meter kubik. Nah, ini ada beberapa contoh, nanti kalian pelajari. Kemudian bagaimana cara mengukur volume zat cair? Nah, bisa menggunakan gelas ukur. Nah, caranya, ketika kamu memiliki air di dalam gelas, nah kamu tuang ke dalam gelas ukur. Nah, setelah kamu tuang, kamu amati. Nah, menunjukkan skala berapakah permukaan air itu. Nah, kebetulan di contoh ini skala yang ditunjukkan adalah 800. Dan di sini satuannya adalah dalam mililiter. Berarti volume air dalam gelas itu ada 800 mililiter. Nah, kemudian bagaimanakah cara untuk mengukur volume batu yang bentuknya tidak beraturan? Kalian bisa menggunakan dua cara ini. Cara yang pertama, kalian bisa mengukur volume, memasukkan air ke dalam ini gelas ukur. Nah, kemudian kamu masukkan batunya. Nah, volumenya akan bertambah. Berarti di sini ada volume air ditambah dengan volume batu. Nah, jadi volume batu adalah volume sesudah batu dimasukkan dikurangi volume sebelum batu dimasukkan. Di sini setelah batu dimasukkan volumenya ada 60 cc karena satuannya dalam cc ya. Dikurangi sebelum batu dimasukkan volumenya 50 cc. Berarti volume batu yang dimasukkan ada 10 cc. Nah, atau pakai cara yang kedua. Nah, pertama kamu masukkan air dengan tinggi tertentu. Airnya tidak sampai tumpah. Tapi ketika batu kamu masukkan ada volume air yang tumpah. Nah, volume air yang tumpah itu kita gunakan sebagai volume batunya. Kemudian, kamu pasti pernah membuat larutan gula dengan mencampur air dan gula yang kamu cicipi. Nah, kalau rasanya kurang manis, kamu tambah terus gulanya. Nah, tapi rasa manis itu kan kalian dapat dari indera pengecap, di mana indera pengecap setiap orang itu berbeda-beda. Nah, menurut kalian, adakah besaran yang dapat kita gunakan untuk mengukur banyaknya gula dalam air? Nah, jadi besaran yang bisa kita gunakan untuk mengukur gula dalam air, banyaknya gula dalam air adalah besaran turunan konsentrasi larutan. Jadi, rumusnya adalah massa terlarut dibagi volume pelarut.
Contoh soalnya, jika kamu membuat suatu larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam 125 ml air, berapakah konsentrasi larutan gula tersebut? Nyatakan dalam satuan gram per liter. Nah, jika diketahui, tulis dulu yang diketahui ya. Di sini massa gula, nah jadi gula itu sebagai yang terlarutnya, ada 20 gram. Nah, volume air atau volume pelarutnya itu ada 125 mili. Nah, karena yang diminta dalam liter, berarti kita konversi dulu. 125 mililiter, itu kan kalau turun ke liter, berarti dia naik 3 kali, ya kan? Berarti dibagi 1000, jadi nilainya ada 0,125 liter. Nah, yang ditanya adalah konsentrasi larutan, ditulis dulu. Nah, dijawabnya, jadi konsentrasi larutan, massa terlarut dibagi massa pelarut. Jadi 20 gram dibagi dengan 0,125. Di sini yang dipakai liter karena yang diminta dalam gram per liter. Jadi 20 dibagi ini nilainya adalah 160 gram per liter. Kemudian, bagaimanakah atau adakah besaran yang dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman? Nah, ada besaran turunan yang dapat kita gunakan untuk mengukur laju pertumbuhan, yaitu digunakan rumus pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Contohnya di sini, Rosi menanam jagung. Pada awal pengukuran tinggi jagung ada 10 cm. Nah, selang waktu 2 minggu, kemudian ternyata tingginya menjadi 17 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut dalam satuan cm per hari? Nah, kita tulis dulu yang diketahui, tinggi awal 10 cm, setelah 2 minggu ada 17 cm. Karena selang waktunya 2 minggu, tapi yang diminta hari, berarti kita konversi dulu. Berarti kan 2 kali 7 hari, karena 1 minggu ada 7 hari. Berarti hasilnya ada 14 hari. Nah, yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan jagung. Nah, jawabnya, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Nah, pertambahan tinggi yaitu tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. Kemudian tetap dibagi dengan selang waktu. Tinggi setelah 14 hari adalah 17. Dikurangi tinggi awal 10 cm dibagi sama selang waktu 14 hari. Berarti 7 dibagi 14 ada 0,5 cm per hari. Jadi, laju pertumbuhan jagungnya Rosi itu 0,5 cm setiap hari. Nah, berikut adalah contoh soal konversi. Jadi contohnya konversi dari 4 km ke cm. Nah, ini kan sudah kalian dapatkan di SD ya. Jadi dari kilometer turun ke cm. Nah, turun sebanyak 5 kali. Berarti 10 kali 10, 10 sebanyak 5 kali. Atau 10 pangkat 5 yang nilainya 100.000. Sehingga 4 km berarti 4 kali 100.000. Jadi ada 400.000 cm. Atau 4 kali 10 pangkat 5 cm. Nah, ini juga contoh yang kedua. Nah, kemudian ada rubahlah satuan ini dari 4 kg ke gram. Jadi dari kilogram ke gram itu kan turun 3 kali. Berarti 10 kali 10 kali 10, 1000. Nah, dari kilogram itu kan turun. Berarti kan 4 kali 1000. Jadi ada 4000 gram. Atau 4 kali 10 pangkat 3 gram. Nah, contohnya ada 2 juta miligram. Berapa dekagram? Dari miligram ke dekagram itu kan berarti naik 4 kali ya. Dari dekagram naik 4 kali, berarti 10 kali 10, 10, 10 ada 10.000 atau 10 pangkat 4. Sehingga 2 juta miligram dibagi sama 10.000, hasilnya adalah 200 dekagram atau 2 kali 10 pangkat 2 dekagram. Nah, jadi kalau untuk mengukur jangka sorong dan mikrometer skrup serta menggunakan neraca 3 lengan itu ada di description box. Jadi jangan lupa kalian harus nonton cara menggunakan neraca dan juga cara menghitung menggunakan jangka sorong dan neraca. Menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup supaya bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, demikian pembelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.